Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih, amma ba'd. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-39 dan kita masih dalam bab zakat, dan sekarang kita melangkah ke bagian yang kelima, harta-harta yang wajib dizakati. Dalam Islam ditetapkan ada beberapa jenis harta yang wajib kita zakati. Dan di sini muallif menyebutkan zakat wajib pada 5 jenis harta. Yaitu yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak itu pun nanti akan kita jelaskan, tidak semua hewan ternak, namun itu sudah ditetapkan oleh syariat. Yaitu yang pertama adalah unta, kemudian yang kedua sapi, dan juga yang ketiga adalah kambing. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'dhama ma kanat wa asmanahu tantahu biquruniha wa tata'uhu bi adlafiha kullama nafidat ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas." Masya Allah, ini ancaman yang sangat keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah tidaklah pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan hewan-hewan tersebut datang pada hari kiamat dengan badan yang sangat besar dan sangat gemuk. Mereka menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Setiap kali yang paling akhir telah selesai menanduk dan menginjaknya, maka yang pertama kembali lagi kepadanya sampai ditetapkan keputusan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Sini jelas ya ancaman ya. Orang yang tidak membayar zakatnya, terkhusus zakat hewan ternak, maka nanti hari kiamat hewan-hewan itu datang menginjaknya. Dari hewan yang satu kemudian diurutkan semua hewannya. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Ini jenis harta yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 alat tukar, biasanya disebut dengan naqdain ya. An-naqdain, 2 alat tukar, yaitu emas dan juga perak. Demikian juga sesuatu yang menduduki fungsi kedudukannya, berupa mata uang kertas yang beredar hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. At-Taubah ayat 34. Jelas ya, emas dan juga perak, 2 alat tukar ataupun yang menggantikan sekarang seperti uang. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat ruddat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Masya Allah, ini juga ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat 2 alat tukar tadi ataupun yang menggantikan kedudukannya. Hadis ini artinya adalah tidaklah pemilik emas dan juga perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan apabila hari kiamat tiba dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dia disetrika dengannya pada lambung, kening dan juga punggungnya. Setiap kali ia dingin, maka ia dikembalikan panas seperti semula untuknya pada suatu hari di mana kadar lamanya seperti 50.000 tahun. Wal'iyadu billah.
Ini ancaman yang sangat keras. Jadi orang yang memiliki emas atau perak ataupun uang yang sudah mencukupi kadarnya atau nisabnya ya, dan sudah sampai haulnya dan dia tidak membayar zakatnya, dia akan ditempelkan besi yang dibakar tadi. Bayangkan lempengan-lempengan besi ya. Kita kena sedikit saja setrika ketika menggosok baju, kita sudah merasa panas. Bayangkan jika itu dipanaskan di api atau neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini jika kita memiliki harta tidak mau membayar zakat. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang ketiga yang dikeluarkan zakatnya adalah harta perniagaan. Yaitu semua barang yang dipersiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar meraih laba. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Maksudnya usaha di sini adalah jual beli ya. Yang mana kebanyakan ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah zakat barang-barang perdagangan. Urud at-tijarah disebutkan ya biasanya istilahnya. Jadi orang-orang yang kehidupannya berdagang, berjual beli juga harus memperhatikan ini. Karena ada juga kewajiban bagi orang-orang yang berjual beli berupa zakat. Kemudian yang keempat adalah biji-bijian dan juga buah-buahan. Maksud biji-bijian yaitu semua biji yang disimpan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok berupa jawawud, gandum dan selain keduanya. Sedangkan buah-buahan adalah kurma dan kismis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma akhrajna lakum minal ard." Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jadi intinya adalah biji-bijian dan juga buah-buahan itu adalah makanan-makanan pokok biasanya seperti gandum ya. Kalau kita di Indonesia seperti beras umpamanya. Maka itu juga ada zakatnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan mengeluarkan zakatnya. Jadi petani umpamanya, petani yang panen dan sudah mencapai nisab umpamanya, nisab zakat umpamanya 900 kilo ya, dan sudah mencapai 900 kilo panen padinya umpamanya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama' wal 'uyun aw kana athariyan al-'ushur wa fima suqiya bin nadhi nisful 'ushur." Artinya adalah pada tanaman yang disirami oleh air hujan dan mata air atau athar ya, terdapat kewajiban zakat 1/10. Dan pada tanaman yang disiram dengan nadhah terdapat kewajiban zakat 1/20. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1483. Jadi jelas ya. Untuk penjelasannya nanti memang ada bab-bab khusus tentang zakat-zakat ini. Yang jelas setiap pertanian kita panen dan itu makanan pokok ya, dan sudah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Baik itu padi ataupun buah-buahan seperti jeruk umpamanya, kita panen jeruk, maka kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima, barang-barang tambang dan juga rikas. Barang tambang adalah segala barang yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya tanpa ada pihak yang meletakkannya dan memiliki nilai harga seperti emas, perak, tembaga dan lainnya. Jadi barang-barang tambang ini juga dikeluarkan zakatnya. Sedangkan rikas adalah barang timbunan yang ditemukan di tanah dari harta penimbunan kaum terdahulu, yaitu peninggalan kaum terdahulu umpamanya. Kita umpamanya di kebun kita menggali tanah umpamanya ya, tiba-tiba muncul dengan seizin Allah ada harta umpamanya, atau kita cangkul kemudian ada harta karun di situ, maka itu juga kita keluarkan zakatnya.
Dalil yang mewajibkan zakat atas barang tambang dan juga rikas adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jelas ya? Dari barang tambang atau apa yang ada di bumi ya, di dalam bumi. Al-Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, maksudnya adalah tumbuhan, barang tambang dan juga rikas. Jadi itu ada ketentuannya dalam syariat, kita harus mengeluarkan zakatnya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al-khumus. Artinya adalah pada harta rikas. Kita katakan tadi rikas adalah harta penemuan ya. Kita temukan harta semuanya di dalam tanah atau di mana saja, dan itu harta orang-orang terdahulu, maka zakatnya adalah 1/5. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan umat Islam telah berijma' atas wajibnya zakat pada barang tambang. Dan ini juga merupakan ijma', kesepakatan para ulama, barang tambang itu wajib dizakati. Kemudian kita melangkah ke bagian yang keenam, hikmah diwajibkan zakat dan atas siapa ia diwajibkan, dan juga syarat wajib zakat. Di sini muallif menyebutkan ada 2 bagian ya. Namun pada pertemuan ini kita akan mengambil bagian pertama saja, yaitu hikmah diwajibkannya zakat. Jadi diwajibkannya zakat itu memiliki hikmah tertentu yang sudah Allah tetapkan bagi kita kaum muslimin. Zakat disyariatkan karena hikmah-hikmah yang luhur dan juga tujuan-tujuan mulia yang banyaknya tidak terhitung. Jadi hikmahnya sangat banyak. Namun di antaranya akan kita sebutkan ya. Ada mungkin 6 di antaranya kita sebutkan. Yang pertama adalah membersihkan dan menumbuhkan harta, menghadirkan keberkahan padanya, menghilangkan keburukan dan kotorannya, serta menjaganya dari kerusakan dan kebinasaan. Ini sangat jelas. Dengan kita mengeluarkan zakat kita, maka kita itu membersihkan harta kita itu. Dan juga menumbuhkannya, maksudnya menumbuhkannya, memperbanyak. Makanya mana qasamalun min shadaqah, kata Rasulullah. Harta itu tidak berkurang karena kita zakati, kita sedekahkan, namun itu bertambah. Dan juga itu menghilangkan kekotoran harta kita dan menghilangkan keburukan harta kita dan menjaga harta kita dari kerusakan dan kebinasaan. Bisa kita praktekkan umpamanya. Kita panen padi umpamanya, kemudian kita zakati. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah panen kita pada panen-panen yang akan datang. Kalaupun tidak di dunia, Allah jadikan itu merupakan deposito di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kita percepat karena waktu kita singkat, membersihkan muzakki atau pemberi zakat ya. Membersihkan muzakki. Jadi orang yang memberi zakat itu Allah sucikan dia dari akhlak yang kikir dan juga bakhil, pelit ya, kotoran, dosa dan kesalahan, serta melatihnya memberi dan menyalurkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi itu hartanya ya, hartanya menjadi bertambah, terjaga dari kerusakan dan kebinasaan. Kemudian yang kedua ini, bagi yang memberikan zakat itu Allah sucikan dia dari sifat pelit, kikir, dan juga Allah jaga dia senantiasa menjalankan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melipur duka fakir miskin dan menutupi hajat mendesak orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam kesulitan, dan juga mahrum, fakir tetapi menolak untuk meminta-minta. Intinya ini adalah memberikan hak-hak saudara kita yang fakir dan juga miskin. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan solidaritas sosial, tolong-menolong dan cinta kasih di antara anggota masyarakat. Maka saat orang kaya memberikan zakatnya kepada saudaranya yang miskin, maka hal ini membuang apa yang mungkin tersimpan dalam hati si miskin tersebut, berupa kedengkian dan harapan lenyapnya kenikmatan yang dirasakan oleh orang kaya. Dengan ini, kedengkian di antara anggota masyarakat bisa dikikis dan keamanan terwujud merata ya. Orang kaya memberikan zakatnya kepada fakir miskin tersebut merasa senang, dan fakir miskin tadi keiriannya, kedengkiannya terkikis hilang karena orang-orang kaya memperhatikan mereka.
Dan ketika kita membayar zakat ini kepada fakir miskin, dan itu juga mengurangi kriminal-kriminal yang terjadi. Kemudian hikmah yang kelima adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada seorang muslim dalam bentuk harta melimpah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya. Itu hikmahnya juga ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muslim yang hakiki, muslim yang benar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita harus melaksanakan atau menunaikan zakat kita jika itu sudah tercapai dan sudah sampai haulnya. Kemudian hikmah yang keenam, zakat menunjukkan kebenaran iman muzakki. Ini jelas ya. Dengan membayar zakat itu kepada orang yang berhak, itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta yang dicintai tidak akan dikeluarkan kecuali untuk meraih apa yang lebih dicintai. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih kita cintai. Oleh karena itu, ia dinamakan dengan sedekah kebenaran ya. Sedekah artinya kebenaran ya, dari sedekah kejujuran. Karena benarnya keinginan pemiliknya dalam meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita tambah satu lagi, hikmah yang ketujuh, zakat menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala, turunnya kebaikan-kebaikan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin dapat kita sampaikan pertemuan kali ini. Sebagai rangkuman, harta-harta yang wajib dizakati itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak itu tidak semua hewan ternak, hanya unta, sapi dan juga kambing. Kemudian yang kedua adalah alat tukar. 2 alat tukar seperti emas dan juga perak. Kemudian yang menggantikan kedudukannya sekarang seperti uang ya, itu juga harus kita zakati. Kemudian yang ketiga adalah harta perniagaan, urudut tijarah. Perniagaan juga kita zakati. Kemudian yang keempat, biji-bijian dan juga buah-buahan. Ketika kita panen dan sudah mencapai kadarnya atau nisabnya, maka itu harus kita keluarkan. Kemudian yang kelima adalah barang tambang. Barang tambang jelas ya, yang dikeluarkan dari bumi. Sedangkan rikas adalah harta penemuan, harta-harta orang terdahulu umpamanya kita dapatkan. Dan itu juga harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian kita juga telah membahas hikmah-hikmah membayar zakat itu juga sangat banyak. Di antaranya adalah membersihkan jiwa kita dan membersihkan harta kita, dan juga menghilangkan kesedihan para fuqara dan juga para masakin, dan juga mewujudkan masyarakat yang bersosial dengan baik, saling mencintai orang kaya dan juga orang miskin. Dan juga yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan zakat ini adalah pembuktian keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga zakat ini merupakan penghadir keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa mendakwahkannya, mengamalkannya, dan mudah-mudahan juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki harta yang banyak dan juga berkah, dan mau membayar zakatnya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.